Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pemanfaatan sampah bersama dengan Ibu Sri Darni Astuti dari Kader Lingkungan Hidup. Ibu Sri, tadi kita sudah bahas ya kalau misalnya pemanfaatan sampah itu banyak sekali manfaatnya dan bisa diolah ya Bu ya, mulai dari sampah organik dan juga sampah anorganik ya, dijadikan pupuk dan juga dijadikan kerajinan yang ada nilai ekonominya. Tapi sebenarnya Ibu, kalau misalnya melihat dari kondisi sekarang, dampak positif ya yang setelah 1 tahun ya Bu ya Ibu sebagai Kader Lingkungan Hidup dalam mengolah sampah, apa aja sih Bu dampak yang dirasakan, baik dari dampak positif dan juga negatifnya gitu ya? Dampak positifnya secara pribadi juga kita melihat lingkungan kita bersih dulu. Itu kan yang penting utama. Jadi lingkungan kita jadi sehat, bebas dari sampah gitu kan. Selain itu juga dampaknya bisa memperbaiki ekonomi, dapat menghasilkan dari kerajinan itu kita bisa menghasilkan cuan istilahnya kan. Iya, bisa membantu yang jelas perekonomian kita. Selain agar lingkungan kita bersih ya Bu ya, dan juga kan kalau misalnya banyak tumpukan sampah itu menimbulkan penyakit juga Bu ya. Nyamuk bersarang di sana. Itulah yang penting kan lingkungan kita dulu harus bersih gitu kan. Kalau kita lingkungan bersih, kita kan gimana kita memberi contoh ke yang lain kayak gitu kan. Yang penting kan dari kita dulu, maka kita bisa dicontoh gimana kan. Iya, dari kita dulu baru kita memberikan edukasi kepada orang gitu ya. Berarti memang dari segi lingkungan ya agar bersih, dan juga yang kedua ya dari segi pendapatan juga Bu ya. Jadi pemasukan gitu ya. Ada pemasukan tambahan. Nah, sebenarnya kalau dari segi negatifnya Ibu ya, dengan kita tidak membuang sampah sembarangan gitu kan dan sebagainya, apa sih Ibu? Ya, dampak negatifnya yang jelas udara tuh tercemar dengan baunya sampah tuh kan. Kadang orang buang sampah sembarangan sampai busuk, itu kan baunya kemana-mana. Apalagi yang daerah rawan banjir, kalau buang sampah sembarangan tuh kan banjir, ujung-ujungnya nanti yang disalahkan siapa? Padahal diri kita sendiri yang salah tuh kan. Coba kalau kita bisa ngumpulin sampah, kita bisa memilah, mengolah sampah, kita bisa membedakan mana sampah yang bisa diolah dan yang tidak kan, lebih enak ya. Jadi kalau umpamanya banjir kayak gitu kan, kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Sebenarnya dari diri kita sendiri. Benar. Karena kan kondisi banjir juga ini tak lepas dari mungkin dari masyarakatnya sendiri yang buang sampah sembarangan kan, menumpuk sampah di berbagai siring kan kesumbat dengan sampah. Benar. Akhirnya menimbulkanlah banjir gitu kan. Ya memang kalau misalnya mengolah sampah ini juga bentuk dari kita mencintai lingkungan ya Bu ya. Memang kita harus mencintai lingkungan kita dulu. Kalau Ibu sendiri Bu, dari anak Ibu sendiri gimana sih Bu cara Ibu mendidik anak Ibu biar nggak buang sampah sembarangan misalnya, dan juga sekarang udah pinter ngolah sampah nih? Ya, alhamdulillah ya, kita dari anak kita sendiri kita ajari gimana cara kita. Nah, kalau udah makan buang sampah di situ ada tempatnya kayak gitu, jangan sembarangan lagi. Oh iya, Ibu kini kan udah pintar ya ngolah sampah katanya gitu. Iya. Jadi ya alhamdulillah anak juga ngerti ya. Kita ajari karena kita yang didik anak itu kan dari dini kan. Benar. Ya. Nah, kalau Ibu sendiri gimana sih Bu menumbuhkan sikap masyarakat agar pentingnya mengolah sampah, terutama dari kalangan rumah tangga gitu? Ya, kita beri edukasi, kita beri pengarahan. Kadang kita ada pertemuan, kita ada kumpulan kader, latihan, ada kegiatan, kita ajak ibu-ibu. Gini Bu, mari kita kumpul, biar ibu-ibu tahu kan cara mengolah sampah. Sampah itu bisa digunakan Bu, dimanfaatkan. Jadi cara pemikiran, pemandangan ibu-ibu selama ini kan lain jadinya kan. Selama ini mungkin dia sampah tetap sampah katanya. Sampah ya sampah, tetap bisa diolah kan. Iya, katanya sampah tetap sampah, nggak bisa diolah kan. Mari Bu kumpul dengan kami kader kan. Sampah itu berlian Bu, bisa bermanfaat kan. Sampah itu jadikan sahabat kita dulu katanya. Benar. Kalau misalnya ada rasa jijik ya gimana kita mau ngolah sampah gitu. Padahal sampah itu berlian seperti yang bilang tadi memang. Alhamdulillah kami tuh udah nggak jijik lagi lah namanya megang-megang sampah kan. Karena udah tahu kan bagaimana cara ngolahnya gitu ya. Berarti ada juga ya masyarakat yang memang datang ke Kader Lingkungan Hidup Ibu sendiri untuk belajar nih cara ngolah sampah gitu. Ada. Pernah dari mana aja Bu waktu itu? Pernah dari mana aja waktu itu belajar langsung ya sama Kader Lingkungan Hidup di Sawah? Iya, karena dari kelurahan lain. Bisa nggak kita ikut gabung katanya. Untuk kolaborasi gitu ya. Datang ke sekre bisa nggak? Oh, dengan senang hati Bu, kami terima. Kalau emang Ibu mau belajar, mau gabung, kami buka dengan lapang dada. Iya,
kami terima Ada baik-baik. sekrenya Bu berarti ya? Ada. Berarti emang sering ngumpul meskipun misalnya nggak ada kegiatan untuk sekedar sharing-sharing dan sebagainya gitu. Sering ngumpul karena stok sampah kita banyak. Jadi kan meskipun daripada kita nganggur-nganggur, kita kumpul ke sekre, kita bersihkan sampah-sampah seperti anorganik tuh kan. Banyak di sekre itu kan ngumpul, kami yang kumpulin sampah-sampah tuh. Jadi daripada nganggur ya kita kumpul di sekre, duduk-duduk sambil ngota lah mama. Sambil bersihkan sampah. Sambil ngota. Iya. Tapi berarti Ibu sendiri ya dari kader lingkungan hidup Ibu berarti sudah mulai menjualkan kreasi-kreasi barangnya yang anorganik itu di media sosial juga ya Bu ya? Iya, alhamdulillah di media sosial juga, dan tanggapannya kan alhamdulillah banyak yang positif. Iya. Iya. Berapa sih Bu kisaran harganya kalau misalnya sudah jadi bentuk kreasi Bu ya, kerajinan? Kalau paling rendah 30 sampai 100 lebih. Sampai 100 lebih. Iya. Ya tergantung dari kerumitannya berarti. Iya, tergantung dari kerumitannya, tergantung dari ukurannya, besar kecilnya kayak Oh gitu. iya, pernah dapat orderan banyak nggak Bu? Waktu itu. Alhamdulillah pernah banyak. Iya. Mm-mm. Waktu itu orderan apa? Kerajinan apa? Banyak orderan tikar tuh ukuran 2 meter, 1,5 meter tuh 300 kami jual. Iya. Itu dari bungkus deterjen kami buatnya. Seperti keranjang untuk dibawa ke pasar tuh kan. Iya. Kami jual harga 100 lawe, 150 kayak gitu. Udah tuh buat pesanan, ada orang pesanan apa sih ingke ecek kami nah piring untuk orang jual Iya. pecel lele. Oh, Ya alhamdulillah iya. udah ada juga yang order sampai 100 PCS kayak gitu. Berarti sudah mulai banyak ya Bu ya? Alhamdulillah udah banyak benar. Emangnya sekali pengerjaan itu bisa berapa lama sih Bu? Misalnya kita contohkan aja buat tikar ya, yang besar kan ya ukurannya. Itu berapa lama pengerjaannya Bu? Kalau bahannya banyak sih cepet juga ngerjakannya, nggak nyampe seminggu. Iya. 3 hari selesai. 3 hari selesai. Itu pun dari plastik semua berarti ya? Iya kalau bahannya? tikar. Kalau tikar, meskipun memang misalnya warnanya berbeda-beda. Ya kita cari, kan kita potong, kita cari motifnya yang sama biar cantik itu kan kita cari motifnya. Kalau basing aja ya warnanya kan nggak bagus kalau Random campur-campur. ya. Iya. Berarti Jadi emang kita cari, dipotong-potong digabungin. kita gitu. cari motifnya yang sama, jadi kan cantik dijalin. Emangnya kalau dari kreasi sendiri pernah di-order kemana aja sih Bu? Dapat pesanan dari mana aja? Yang paling jauh misalnya? Paling jauh ya masih sekitaran Bengkulu nih lah, masih dalam kota nih lah. Dalam kota ini. Ah. Pernah paling banyak berapa banyak Bu? Apa? Paling banyaknya berapa banyak kalau misalnya buat kerajinan tadi? Ya banyak sih. Kadang kan tidak serempak orang order tuh kan. Kadang kelang berapa hari ada yang pesan lagi, kelang berapa hari ada yang pesan lagi. Jadi ya kita kumpul serempak gitu, kita bikin kayak gitu. Kadang ya sampai 1 juta lebih sekali orang order kayak gitu. Jadi lebih semangat emak-emak nih kan, kalau ada orderan lebih semangat ya. Kalau ada Iya. orang semangat gitu ya. Jadi kan lebih semangat dia mengolah sampah tuh. Oke Ibu Sri, kita jeda dulu nih Bu ya. Iya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu pemanfaatan sampah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.